Halo. Oke, kita jumpa lagi di sesi kali ini. Untuk kesempatan kali ini ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya mungkin kita ingin di tahun 2023 ini menjadi tahun yang luar biasa bagi kita. Dan itu bisa kita wujudkan melalui tindakan-tindakan yang sangat sederhana. Saya suka topik kebiasaan, tapi jujur saja topik ini terkadang membuat saya kewalahan. Ada artikel yang memberitahu kita untuk mengubah hidup kita hanya dalam hitungan detik saja. Seolah-olah hal demikian itu bukanlah masalah yang besar. Saya ingin berolahraga 2 jam setiap hari dan membaca 2 buku sekaligus dalam seminggu. Tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya hanya mempunyai 24 jam dalam sehari untuk melakukan aktivitas saya, belum lagi tugas-tugas lain yang harus saya kerjakan. Nah, itulah mengapa saya mulai menerapkan kebiasaan mikroskopis dalam beberapa tahun terakhir ini pada hidup saya. Kebiasaan ini tidak pernah menyita banyak waktu dan tidak begitu menguras energi saya seperti ketika saya melakukan beberapa kebiasaan lainnya. Akan tetapi, menariknya kebiasaan ini bisa dikatakan hasilnya di atas segalanya. Beberapa kebiasaan ini sangat meningkatkan kualitas hidup saya. Kamu pun bisa melakukannya, dan kamu bisa memilih salah satu dari kebiasaan ini. Atau kamu bisa memilih 10, atau kamu juga bisa mengambil semuanya 21 sekaligus jika kamu mau. Kamu tidak perlu melakukan semuanya setiap saat, ya, cukup melakukan beberapa saja itu sudah sangat luar biasa. Karena saya sendiri terkadang juga sering melewatkan beberapa dari kebiasaan ini ketika aktivitas lain dalam hidup ini menghalangi saya untuk melakukannya. Kan tetapi saya tetap mencoba kembali secepat mungkin untuk melakukannya. Nah, kamu juga bisa seperti itu. Pertama, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Iya, mulailah dengan 1 jika perlu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari hal positif setiap harinya. Ya, itu juga berlaku saat kamu mengalami hari terburuk sekalipun, di mana kamu selalu ingin memukul orang berikutnya yang berani melihatmu. Saya memulai kebiasaan ini 2 tahun lalu dan mungkin itu yang paling konsisten yang pernah saya lakukan. Mudah dan kebiasaan ini membantu kita membingkai ulang hari-hari buruk kita. Ketika saya berjuang untuk menemukan aspek positif di hari berikutnya, saya biasanya mengatakan seperti ini. Saya sangat bersyukur karena saya masih hidup dan dengan masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Sederhana, tapi berhasil dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kedua, tolak seminggu sekali. Jika kamu menerima segala sesuatu yang akan kamu terima, kamu tidak akan pernah punya waktu untuk dirimu sendiri. Ciptakan kebiasaan dengan menolak apapun yang tidak kamu sukai selama seminggu. Mulailah dengan menolak sekali dan lihat betapa membekasnya itu. Kamu juga bisa menetapkan batas waktu yang lebih tinggi untuk orang lain. Jadi, selalu ada kelonggaran untuk dirimu sendiri. Seseorang ingin mengadakan pertemuan yang kamu anggap tidak berguna, katakanlah kamu sedang sibuk. 3 teman yang menginginkan bantuanmu, beritahu salah satu dari mereka bahwa mereka mungkin perlu mencari orang lain. Sebagai peringatan, jika saat ini kamu menerima semuanya, orang akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka akan menerimanya. Selanjutnya yang ketiga, berolahragalah setelah bangun tidur. 1 menit saja, luangkan waktu untuk berolahraga setelah bangun tidur. Saya tidak pernah latihan yang lengkap dan tidak pernah datang ke pusat kebugaran. Saya hanya melakukan beberapa latihan sederhana di rumah dan itu saya pandu dengan aplikasi yang saya install melalui Play Store. Saya biasanya melakukan push up 50 kali dan dengan minimal pemanasan 30 detik. Ketika kita mau berolahraga di pagi hari, itu dapat membuat darah kita mengalir lancar dan membuat kita keluar dari kabut pagi yang mungkin kita alami. Jika kamu lebih suka berolahraga lengkap di pagi hari, lanjutkan saja. Itu lebih baik. Tetapi
Jika kamu lebih suka di malam hari, 1 menit saja di pagi hari tidak ada salahnya, karena itu sangat membantu sekali. Yang keempat, berinvestasilah pada pengalaman. Seberapa sering sih kamu membelanjakan uang untuk barang? Bandingkan angka itu dengan seberapa sering kamu berinvestasi pada pengalaman. Dugaan saya, kamu lebih banyak berinvestasi lebih pada memprioritaskan barang atau pada objek. Bahkan jika kamu membelanjakan dengan jumlah yang sama untuk keduanya, itu tetap bukan yang terbaik. Yang kita ingat bukanlah objek, akan tetapi yang kita ingat itu adalah pengalaman. Paling banter atau paling mentok, objek itu hanya membantu kita mengingat beberapa pengalaman-pengalaman kita. Di tahun 2022, saya sering melakukan touring ke beberapa tempat bersama kekasih saya dan bertemu teman-teman saya di luar. Mereka semua melakukannya itu untuk jalan-jalan dan menghibur diri dengan menikmati indahnya alam. Melakukan perjalanan singkat dengan mereka, kami menciptakan kenangan-kenangan yang indah. Dan di tahun ini, saya berharap saya bisa menambah target-target perjalanan saya, supaya saya bisa menginvestasikan pengalaman-pengalaman tersebut. Yang kelima, atur rumah kamu. Ya, jika kamu belum pernah melakukannya, cobalah mengaturnya saat ini. Apakah kamu punya ruang atau tidak? Kamu dapat dengan mudah mengatur ulang rumahmu. Dengan cara yang bagaimana kamu bertanya? Nah, itu tergantung pada apa yang kamu lakukan di rumah. Bagi saya sudah menetapkan ruang yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Seperti halnya ketika saya membaca, ketika saya bekerja, ketika saya sedang memasak, tidur, beribadah, santai, dan sebagainya. Saat saya membaca buku, saya membawa buku saya ke tempat di mana harusnya saya membaca buku. Kebiasaan yang keenam, yakni buang barang. Jika kamu tidak pernah secara sadar berusaha membuang sesuatu yang kamu simpan hanya karena itu bisa berguna lagi, cobalah mulai hari ini. Itu bisa membebaskan ruang gerakmu. Kamu mungkin merasakannya dan akan terus melakukannya. Atau kamu ingin membuang semua item yang tidak perlu seperti yang saya lakukan November lalu? Setelah saya tahu konsep hidup minimalis, silahkan lakukan saja, tidak apa-apa. Bagaimanapun, ada banyak sampah yang bisa kamu buang, dan hasilnya itu menciptakan banyak ruang. Ada juga banyak barang yang kamu pegang meskipun tidak pantas mendapatkannya. Koleksi majalah dan seragam sekolah saya 15 tahun lalu, jelas saya tidak perlu menyimpannya. Begitu pula dengan Tamiya saya yang sudah rusak. Kebiasaan yang ketujuh, kelola keuangan. Ini bukan tentang berinvestasi, meskipun investasi itu juga kebiasaan yang baik. Ini adalah kebiasaan tentang mengetahui dari mana uang kamu berasal dan kemana uang kamu pergi. Sebagian orang tua telah mengetahui hal ini, tetapi saya telah melihat banyak orang lain mengabaikan ini sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama kok untuk melakukan itu. Kita dapat mengatur keuangan kita menggunakan aplikasi gratis seperti Money Manager. Memasukkan apa yang kita miliki dan kemudian mengotomatiskan pendapatan dan pengeluaran reguler. Setelah selesai, cukup masukkan dalam beberapa ketukan pengeluaran yang lain dan kategorinya. Segera kamu akan tahu di mana dan untuk apa saja kamu membelanjakan uangmu. Kebiasaan ini sederhana dan tidak perlu lebih dari beberapa detik. Kebiasaan yang ke-8, berdiri setiap jam. Nah, ini tanpa alasan apapun adalah yang tersulit bagi saya. Betul, sederhana dan saya tahu itu baik untuk tubuh. Namun saya tidak bisa mengingatnya setiap waktu. Nah, itu persoalannya. Pemberitahuan yang dipasang di handphone itu tidak berfungsi. Bahkan jika saya ingat untuk berdiri saat membaca atau menulis, saya tidak ingin menghentikan aktivitas saya. Di atas kertas, ini adalah salah satu kebiasaan kecil yang lebih mudah untuk diterapkan. Namun di luar kertas atau di bawah kertas, kebiasaan ini adalah sangat sulit untuk diingat. Karena apa? Karena
kita belum melakukannya sepanjang hidup kita. Kita tetap duduk berjam-jam selama ratusan ribu jam. Coba ganti itu. Nah, untuk kebiasaan selanjutnya, kebiasaan yang ke-9. Ikuti pepatah sederhana ini. Ketika kamu tidak memiliki kepala, kamu harus memiliki kaki. Ini memang terlihat aneh sekali. Tetapi saya menggunakannya sebagai cara untuk menerima apapun yang terjadi. Paling sering ini tentang melupakan sesuatu yang mengharuskan kita kembali ke rumah untuk mengambilnya. Jangan marah ketika kamu tidak menemukan kunci yang terselip, atau ketika kamu lupa membeli sayur saat berada di pasar. Ingatkan pada dirimu sendiri bahwa kamu harus memiliki kaki dan melakukan apa yang harus dilakukan. Terimalah bahwa apa yang telah dilakukan itu sudah selesai. Yang bisa kamu lakukan hanyalah maju. Oke. Kebiasaan yang 10. Ajukan pertanyaan terbuka. Terlepas dari beberapa topik, saya ini bukanlah pembicara yang baik, ya. Saya menjadi lebih baik itu dengan trik sederhana. Saya mengajukan pertanyaan terbuka sesering mungkin, dan saya menjadi seorang anak yang bertanya mengapa, di mana, kapan, siapa, apa, dan semua jenis pertanyaan lainnya. Terkadang situasinya tidak cocok untuk ini, ya. Tetapi paling sering memang demikian. Ajukan pertanyaan terbuka kapanpun kamu bisa melakukan hal itu, dan kamu akan terlihat sebagai lawan bicara yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena dengan bertanya, kamu menjaga percakapan itu tetap berjalan, dan orang-orang yang sering membicarakan dirinya sendiri itu sangat suka. Kebiasaan yang ke-11, matikan notifikasi. Mulailah selama 1 jam sehari. Jika kamu bisa bertahan lebih lama, lakukan. Ini tidak sesulit yang kamu pikirkan. Satu-satunya alasan kamu tidak melakukannya adalah mudah dijangkau telah menjadi kebiasaan. Itu yang perlu kamu ubah. Diperlukan sekitar 25 menit untuk mendapatkan fokus kamu kembali. Meskipun kamu hanya melihat notifikasi, ya. Sebentar, matikan itu selama 1 jam dan kamu akan dapat mencapai lebih banyak lagi ke depannya. Pertama 1 jam, kemudian nanti ketika diolah, dibiasakan lagi, bisa 1,5 jam, kemudian 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Saya sudah kecanduan dengan kebiasaan ini karena saya sudah melakukannya lama sekali untuk kebiasaan ini. Jadi notifikasi saya itu hampir non-aktif setengah hari sendiri, ya, untuk saat ini. Selanjutnya, kebiasaan yang ke-12, siapkan pakaian. Kebiasaan ini sederhana tapi sangat efisien. Mengapa? Kamu menyia-nyiakan waktu dan energi mentalmu yang berharga di pagi hari ketika kamu dapat menggunakan waktu dan energimu yang tersisa di malam sebelumnya. Hal itu memang tidak menciptakan malapetaka dalam hidupmu. Namun, ini bisa membantumu menghemat energi untuk hal-hal yang penting sekaligus di saat hari selanjutnya. Luar biasa kan? Nah, kebiasaan yang ke-13, kurangi menonton berita. Nah, ini sangat menarik. Banyak orang yang suka menonton berita. Akan tapi kebiasaan kecil ini yang ingin saya sampaikan. Kurangi menonton berita. Kemungkinan kamu sudah mulai melakukannya pada tahun 2020 lalu untuk mengurangi atau menghindari kekacauan di tahun itu. Ya, karena kita tahu pada tahun itu banyak wabah yang menyerang di dunia. Jika belum, mulailah untuk hari ini. Seaneh apapun kamu tidak perlu menonton berita 3 kali sehari seperti minum obat resep dari dokter. Apalagi 10 kali, ya. Jika bisa, tontonlah atau bacalah 1 kali saja dalam sehari. Kamu mungkin tidak membutuhkan lebih banyak berita. Nah, saya sudah mengurangi asupan berita saya ini. Itu sudah lama. Dan saya menguranginya hanya membaca berita atau melihat berita itu sekali dalam seminggu. Dan ini sangat bekerja. Saya selalu mengikuti apa yang terjadi di lingkungan dan saya pun tidak merasa kewalahan.
Bahkan saya punya banyak waktu untuk diri saya sendiri. Oke, kebiasaan yang ke-14. Minumlah lebih banyak air putih. Kebiasaan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dan kita bisa mendapatkannya di mana saja, ya kan? Sekarang saya bertanya-tanya, mengapa kamu tidak minum lebih banyak air? Ayo, berhenti menonton video ini sebentar dan lakukanlah. Oke. Yang ke-15, temukanlah satu hal baru dalam sebulan. Favorit saya dari semuanya. Buang semua ekspektasi dan temukan sesuatu yang baru setiap bulan. Ini bisa jadi membahas topik yang membuat kamu penasaran. Kamu bisa membaca tentang sejarah, kamu bisa melihat budaya Karawitan atau budaya-budaya lain yang ada di sekitar kamu. Bagaimanapun, menemukan sesuatu yang baru itu mengasihkan. Ini juga berguna karena membuat kita penasaran dan perlahan memperluas keterampilan atau juga memperluas pengetahuan kita. Nah, dari waktu ke waktu. Lakukan seperti yang ingin kamu lakukan. Luangkan 10 jam untuk itu pada hari Minggu atau beberapa menit sehari selama sebulan. Yang penting bagi Anda atau bagi kalian menemukan sesuatu yang baru setiap bulannya. Yang ke-16, ya ini, rapikan tempat tidurmu. Nah, mulailah dengan kemenangan dengan membereskan tempat tidurmu. Oke. Kebiasaan sederhana lainnya yang perlu ditambahkan itu tidak langsung mengubah hidupmu, tetapi sekali lagi itu bukanlah tujuannya. Yang kita inginkan di sini adalah sedikit memperbaiki kualitas hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan kecil tanpa mengacaukan aktivitas lainnya. Bangunlah dan rapikan tempat tidur. Kebiasaan yang ke-17, luangkan 1 menit saja sehari dengan dirimu sendiri. 1 saja. Oke, ayolah, coba. Kamu pasti bisa. Saya tahu kamu pasti bisa melakukannya. Sehari, luangkan 1 menit. No telepon, no komputer, tidak ada tablet ataupun tidak ada teman. Bahkan tidak ada hewan peliharaan di sekitar kita. Hanya kamu dan pikiran. Lakukan ini di toilet jika perlu, ya. Lakukan ini di toilet jika perlu. Melakukan ini sebentar tidak akan mengubah hidupmu, tetapi itu akan membantumu mulai menyadari apa yang sebenarnya kamu pikirkan alih-alih menjadi autopilot. Mulailah dengan 1 menit dan tingkatkan itu saat kamu pergi. Pikirkan apa yang ingin kamu pikirkan, bicaralah pada dirimu sendiri. Terimalah apapun yang kamu pikirkan dan lanjutkan hidupmu. Kesadaran diri sangat diremehkan di dunia kita. Oke? Nah, kebiasaan yang ke-18, tanyakan pada dirimu, apakah yang kamu lakukan itu sepadan? Ada banyak tindakan yang kita lakukan yang tidak penting. Lebih tepatnya, banyak yang tidak sebanding dengan waktu kita. Kita menyelesaikannya dan melanjutkan sampai kita berpikir kembali seminggu kemudian memikirkan beberapa banyak waktu yang kita buang untuk itu. Nah, jika kamu memiliki sisa 2 bulan untuk hidup, apakah kamu akan berbaring di lantai sambil menonton kartun, anime, sinetron, atau sinema-sinema lain yang kamu sukai? Atau kamu akan menulis karya spektakuler yang selalu kamu inginkan? Atau yang lainnya? Kebiasaan yang ke-19, oke. Jika tugas memerlukan waktu 2 menit, lakukan segera. Ada banyak nasihat tentang melakukan apapun yang membutuhkan waktu kurang dari 5 menit segera. Saya tidak begitu sepakat. 5 menit itu masih cukup lama dan itu bisa mengacaukan sisa jadwal kita selanjutnya. Sebaliknya, saya telah menetapkan 2 menit sebagai batas tertinggi yang harus dilakukan segera. Jika butuh waktu 5 menit, tulis di atas kertas dan gantung di depan kita. Kemudian, lakukan dalam 1,5 jam berikutnya. Ini memberikan kelonggaran namun mencegah kita menunda-nunda selama sehari-hari. Yang ke-20, ya, jaga postur tubuhmu. Postur tubuh yang buruk itu memiliki banyak dampak dalam jangka panjang. Punggung saya ini
punggung saya itu sudah terasa bungkuk begitu lama, sehingga saya berjuang untuk menjaganya tetap lurus sekarang. Saya lupa sepanjang waktu, tetapi tetap setiap kali terlintas dalam pikiran ketika saya duduk tegak ataupun tidak, saya akan berusaha menata postur tubuh saya. Sedikit usaha akan sangat membantu. Jika kamu masih memiliki postur tubuh yang baik, hargai dan perhatikan jika tidak demikian. Jika Anda memiliki postur tubuh yang buruk, pasang pengingat di sekitar untuk sementara. Atau kalau perlu, gambar latar belakang kita isikan dengan kalimat sederhana, berdiri tegak. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kebiasaan yang ke-21. Ini kebiasaan yang terakhir ya. Bacalah selama 15 menit dalam sehari. Saya tahu yang ini membutuhkan waktu sedikit lama, tetapi waktu yang lama itu sangat sepadan dengan hasilnya. Seperti yang selalu dikatakan Jim Kwik, pemimpin adalah pembaca. Bukan hanya pemimpin, setiap orang ingin menjalani hidup yang lebih baik. Apakah kamu membaca fiksi atau apakah kamu membaca non-fiksi, itu tidak masalah. Keduanya memiliki kelebihannya masing-masing. Yang terpenting adalah kamu harus membaca setiap hari. Dan jika kamu tidak dapat melakukan masing-masing 15 menit sehari, maka pergilah selama 1 jam 45 menit dalam seminggu khusus untuk membaca. Ya, lakukan itu. Ada kebiasaan yang besar sulit diterapkan, dan ada kebiasaan kecil yang mudah diterapkan. Saya suka kedua kebiasaan ini, tapi jelas yang terakhir itu lebih mudah ditambahkan ke dalam kehidupan kita yang sudah nampaknya sibuk ini ya. Nah, gimana? Mantap? Oke, jadi itu ya kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa memberikan efek luar biasa dalam kehidupan kita jika kita bisa menerapkannya. Cukup menerapkannya beberapa saja, itu akan memberikan kualitas hidup kita lebih meningkat. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini ya. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat lagi untuk kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa.